Punten nggih. Semangat. Rangkul kalih. Nggih. Ngerepotin itu. Nah, tugas. Pangapunten repoti. Repoti ini. Siap. Langsung repoti Pak. Semangat. Semangat. Matur wajib dibantu Pak Gubernur. Berkabarlah satu lagi. Oh, satu lagi. Ampun, siap. Oh, iya, betul. Oke, iya. Ada mau. Jadi, mungkin ini makan ada. Ada sih. Wah, ramane kok. Ngapunten wis. Serat. Pangapunten lan iki dadaan bawa sendiri. Bawa sendiri, Pak. Sendiri ini ya. Siap, oke. Iya, izin dulu. Oh, jos. KS. Anu KKS no. Turun ke kiri no. KKS. Selfie. Balik. Monggo, katakan kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Bimo Priharyanto, yang terhormat Ibu Suprabawati, dan yang terhormat Bapak Sigit Priyoto, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SLBI Trayuwana Surakarta. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat dimulai saya mohon izin untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, doa, ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat, sambutan, kelima, inti kegiatan, dan yang keenam, penutup. Yang pertama, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Bimo Priharyanto, kami persilahkan. Yang pertama, sambutan Ibu Guru Senior oleh Ibu Suprabawati Nurwijiarti SPD, kami persilahkan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua FKKS SLB Kota Surakarta, itu Bapak Sigit Priyoto SPD. Yang saya hormati Bapak Bimo Triharyanto SE beserta Bapak Ibu Guru SLB semuanya. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yaitu nikmat limpahan rahmat, nikmat yaitu nikmat waktu luang, nikmat waktu kesempatan, dan nikmat kesehatan pada kita semua sehingga kita bisa menghadiri pertemuan ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ketua MKS, selamat datang Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam kita menerima Bapak pada hari ini. Yang ketiga, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah mendukung acara pertemuan ini sehingga bisa terlaksana. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk acara pagi ini, semoga nantinya bisa berjalan lancar untuk kegiatan aksi nyata diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Bimo Priharyanto SE, calon guru penggerak ya, kegiatan pada kegiatan CPG angkatan ke-11. Semoga nanti berjalan lancar semuanya dan kita bisa memahami apa yang dipaparkan nanti dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup sekian. Akhirul salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Suprabawati yang telah memberikan sambutan, dan selanjutnya sambutan oleh Bapak Sigit Priyoto SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bimo Priharyanto SE selaku calon guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillah beliau sehat selalu ya. Meskipun banyak tugas yang diemban baik di rumah atau di sekolah. Nah ini mudah-mudahan yang penting sehat dulu sehingga bisa aktivitas dan kerja dengan sebaiknya. Yang kami hormati Ibu Probowati, Suprobowati ya, termasuk ibu kami, senior kami luar biasa di Prayuana itu dengan beliau dan Bu Pur yang sudah melakukan itu, termasuk teman dan guru saya yang sudah mungkin setelah usai dalam tugas yang diemban selama ini karena faktor usia yang cukup lama sehingga butuh istirahat dan agar sehat selalu menemani wayah putu dan putra-putra. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SLB Prayuana yang sudah standby pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Senantiasa kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini alhamdulillah kita bersama-sama bisa ikut kegiatan program daripada calon guru penggerak Pak Bimo Priharyanto SE
dalam rangka hari ini untuk kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan awal kegiatan ini sampai nanti di penghujung acara semuanya bisa lancar. Amin. Saya juga menyampaikan selamat kepada Pak Bimo, di mana beliaulah satu-satunya untuk FMKS Kota Surakarta SLB yang mengawali untuk ikut derek guru calon penggerak. Karena apa, nggih? Banyak faktor yang memang teman-teman itu dipertimbangkan, mungkin faktor usia, faktor kesibukan, faktor tugas dan sebagainya. Beliau alhamdulillah dengan niat ya tulus hati insyaallah dimudahkan untuk nanti sampai selesai. Amin. Di Solo sudah selesai beberapa guru nggih, termasuk dari kepala sekolah Bu Iwi sudah selesai. Beliau angkatan berapa, Bu? Angkatan 9 jadi sudah selesai, dan 11-10 tapi nggih ada pergeseran karena mungkin suatu hal di teknis ini, sehingga Pak Bimo meskipun 10-11 tetap semangat. Yang penting nanti sama-sama dapatkan ilmu dan pengetahuan dari tutor yang nanti memberikan banyak materi yang insya Allah nanti bermanfaat bagi khususnya Prahyuwana, umumnya bagi Kota Surakarta. Allahumma amin. amin. Dan kami mohon maaf tadi saya terlambat karena juga nyarangi yang memang perlu kami selesaikan, sehingga Pak Bimo baru WA saya masih menunggu dan koordinasi dengan kamu di sana, dan mudah-mudahan dimaafkan, dan insya Allah nanti kegiatan pada hari ini membawa berkah dan barokah untuk kita semuanya. Memang Pak Bimo memang harus istilahnya bisa untuk mengambil spekulasi. Kalau memang benar-benar istilahnya itu mampu dalam hal waktu, dalam hal istilahnya membagi tugas dan segalanya, ya memang baiknya ikut calon guru penggerak, di mana nanti hasilnya akan luar biasa, baik secara ilmu maupun secara nanti relasi. Ya akan banyak relasi teman-teman dan informasi yang beliau nanti dapat dari mungkin seluruh Indonesia, Pak ya. Mungkin Indonesia karena nasional lingkupnya, sehingga nanti dia juga berbangga hati mempunyai beliau yang sebenarnya supportnya luar biasa, baik untuk kemajuan Prahyuwana maupun kemajuan untuk semuanya. Termasuk ini merupakan salah satu support dari beliau untuk nanti teman-teman bisa ikut kembali dengan Pak Bimo, barangkali calon angkatan guru penggerak ke nomor sekian, barangkali masih dibuka. Dan mudah-mudahan nanti beliau pengawal ini nanti bisa dicontoh dengan teman-teman yang lain selain di Prahyuwana, mungkin di Dharma, mungkin di mana negeri juga, kemudian di BBM, banyak di SD, kemudian juga di YPAC yang sudah ada dan proses. Dan ini Pak Bimo sudah berjalan dengan berapa 6 teman ya di kota? Lebih 5 jenengan Pak Huda negeri ya. Nanti dipending atau Oh nggak jadi, tapi belum males ya. Berarti mungkin angkatan berikutnya. 13. Dari panjenengan Saya Bu Purwani dari negeri, terus dari BPJG Bu Dita, yang juga negeri 2 luar biasa. Dipending sih. Nah ini monggo ini juga boleh, jadi pun tahun kan tadi sekarang ya, baru sekarang nggak apa-apa, yang penting juga mungkin Allah bukan memberikan rezeki pada tahun ini Pak ya. Monggo ini juga istilahnya momen yang luar biasa. Teman-teman dari Prahyuwana juga monggo mensupport daripada Pak Bimo untuk tugas-tugas sampai nanti di penghujung selesai dengan sertifikat, mungkin ketika baik plus Pak ya. Ya karena dengar ada jika ada istilahnya kategorinya ya Pak, kategori A, B dan sebagainya itu. Jadi monggo nanti juga teman-teman yang nanti mendukung support bila mana belum butuhkan panjenengan untuk kegiatan, monggo disupport untuk kegiatan Pak Bimo. Nanti pergantian deh. Barangkali nanti Bu Tutik nanti mau badhe angkatan ke berikutnya gitu, silakan ya, nanti mensupport. Nah sudah punya beliau nanti tinggal sudah ada contoh dan tinggal nanti meneruskan. Mudah-mudahan untuk kegiatan pada hari ini bisa lancar tanpa ada halangan pun. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sigit Priyoto. Dan selanjutnya sambutan Bapak Kepala Sekolah
Bapak Bimo Priharyanto, kami persilakan. Terima kasih Bu Rizka akan sampaikan. Semangat pagi, semangat pagi untuk kita semuanya nih. Bapak Ibu saya hormati, Bapak khusus Kakak Mas Ketua MKKS SLB Kota Surakarta yang pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir pada kegiatan tugas aksi nyata saya di Diseminasi Budaya Positif di sekolah yang saya naungi di SPB Surakarta. Yang kedua, yang terhormat kepada guru senior saya, Ibu Probo, yang alhamdulillah tadi sudah terperhatikan, yang sudah memberikan tentunya bantuan dan yang teman-teman semuanya, manfaat yang luar biasa. Terima kasih dan saya hormati Bapak Ibu guru SPB Surakarta yang alhamdulillah pada saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa alhamdulillah kita diberikan nikmat sempat, nikmat sehat tentunya untuk kegiatan kita pada hari ini dan tentunya beraktivitas. Tentunya kita selalu berucap syukur nih apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita capai saat ini. Tentunya nanti kembali lagi kepada kita semuanya. Bapak Ibu saya hormati, Bapak khusus Kakak Mas Ketua ini saat ini tadi sudah terperhatikan bahwa kegiatan ini murni sebagai tugas saya untuk mengambil tugas saya sebagai untuk budaya positif, tapi juga itu nanti apa yang sudah saya terima terkait dengan materi dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, itu nanti manfaatnya tentunya nanti sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya tidak bermaksud untuk saya menggurui, saya tidak bermaksud untuk tentunya teman-teman semuanya saya rasa juga sudah mampu, sudah melaksanakan tentunya apa yang menjadi tugas kita bersama, dan harapan pada kesempatan hari ini tentunya nanti mari kita bisa berdiskusi. Kita bisa memberikan umpan balik, kita bisa saling melengkapi terkait dengan budaya positif yang tentunya sudah dari sekolah kita. Jadi yang mungkin belum nanti kita lengkapi, yang sudah kita tingkatkan, dan tentunya nanti untuk kepentingan kita bersama. Lajeng untuk yang tentunya dari KKS SLB, terima kasih Mas Ketua sudah mendukung support. Ini juga tidak lain tidak bukan juga mungkin kepada Mas Ketua sebagai inspirasi atau mungkin nanti kayak gitu lah semangatnya. Jadi karena juga saya juga sampai di titik ini, jadi itu nanti juga sebagai syarat, sebagai syarat untuk kepala sekolah tentunya harus memiliki NRKS, NUKS lah, nomor unik kepala sekolah. Dan sekarang syarat untuk mendapatkannya melalui guru penggerak, tidak melalui diklat kepala sekolah. Dan ini mungkin mohon izin Mas Ketua dan juga bisa disampaikan ke teman-teman semuanya, tentunya untuk untuk sebagai syarat mutlak untuk saya menggunakan NUKS itu nanti melalui program guru penggerak. Jadi sudah tidak melakukan diklat CKS lagi. Itu yang tujuan pertama. Yang kedua tentunya juga manfaat itu nanti juga saya ingin berbagi dengan teman-teman kepala sekolah yang lain, bahwasanya ilmu manfaat yang kita dapat luar biasa Mas Ketua. Jadi terkait dengan pembelajaran yang seperti apa, terkait dengan budaya yang positif, nilai-nilai yang baik, itu ada di materi pendidikan guru penggerak. Nah, harapannya itu nanti dari teman-teman dan di KKS maupun nanti teman-teman yang ada di Prayowana, nanti saya berharap dan nanti juga kita bisa mengimplementasikan. Jadi kalau kita bisa memberikan manfaat ilmu yang tentunya pada orang lain, pada teman nanti saya rasa juga luar biasa. Itu. Jadi mudah-mudahan nanti juga teman-teman ada
semangat, jadi seperti panjenengan menyemangati kula. Ini juga kembali lagi ke panjenengan tentunya. Jadi bisa menyemangati teman-teman yang lain, sekolah yang belum mendapatkan NUKS. Jadi melalui ini nanti juga esensinya juga itu selain kita mendapatkan NUKS dari pendidikan guru penggerak, tapi juga itu nanti kita mendapatkan ilmu manfaat yang luar biasa dari pendidikan yang kita terima. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi juga bagi tugas itu nanti juga memang betul-betul kita harus bisa memenuhi waktu antara satu dengan yang lain, kan seperti itu. Itu mungkin yang biasa sampaikan Bapak Ibu semuanya, dan Mas Ketua MKKS SLB Kota Surakarta dan Bu Bawati Nur Dijanti SPD selaku guru senior saya. Tidak panjang lebar karena harus ada materi yang harus saya sampaikan. Ya, jadi itu mungkin terima kasih atas dukungan dari MKKS SLB Kota Surakarta, dan tentunya terima kasih tak terhingga, dan saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman semuanya yang sudah menyiapkan terkait dengan kegiatan kita hari ini dan membantu saya tentunya untuk mensupport untuk kegiatan pendidikan saya di guru penggerak angkatan 11 dari Kota Surakarta. Jadi mungkin itu bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan kelancaran, dan saya yang dulu kalau tidak ada apa-apa nanti bisa dari kegiatan sampai selesai ya Mas Ketua. Tapi kalau nyesewu tidak ada, kalau ada kegiatan yang lain ya monggo nanti bisa lanjut. Sekali lagi terima kasih sudah hadir menyempatkan nyesewu ngiraketan bagi waktu sana sini. Tapi alhamdulillah juga bisa hadir membersamai untuk kegiatan saya dan teman-teman pada kesempatan pagi hari. Terima kasih, saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bimo Priharyanto, dan acara selanjutnya yaitu sebelum acara inti marilah kita berdoa bersama-sama sesuai agama masing-masing. Marilah kita berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan tiba di
kegiatan inti yaitu presentasi, diseminasi, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bapak Bimo Priharyanto. Kami persilahkan. Mohon izin Mas Ridwan, saya berdiri. Siap-siap. Atur baru. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya, pada saatnya ini saya mohon izin untuk mengambil alih kegiatan hari ini. Yang penting nyesewu relaks mawon, jadi santai kita masuk ke apa yang kita sebut ini kalau ngobrol kayak mau. Jadi kalau kita seperti kumpul ataupun nyesewu kita seperti membahas sesuatu yang tentunya menarik. Pagi hari ini, saya akan memberikan materi ataupun aksi nyata tugas saya untuk melatih tugas saya sebagai calon gubernur atas 11 dari Kota Surakarta terkait diseminasi budaya positif yang ada di SMP Ibrahim Surakarta. Tapi sebelum nanti saya akan materi, next coba. Saya minta teman-teman berdiri 30 detik. 30 detik berhadapan saling menatap. 30 detik. Harapan saya itu nanti kegiatan kita ini kita bisa tersenyum. Meskipun mungkin dari rumah mungkin aku sanyal harus si A, si B, misalnya nganyal harus seperti ini. Jadi harapan ini nanti kegiatan kita itu nanti kita awali dengan rasa senang, rasa gembira. Jadi penuh dengan senyum, penuh dengan tentunya hal-hal yang menarik, hal yang positif. Jadi kita tinggalkan hal-hal yang negatif. Misalnya aku sudah mau jelalais, karo mau itu, karo masih sebenarnya kita tinggalkan. Jadi saling bertatapan, berhadapan. Penjenengan nanti kita senyum sebentar. Saya akan pastikan senyum ya. Senyum gini. Bayangkan yang saya di hadapan jenengan itu nanti apa yang menjadi dampaan penjenengan, apa yang bisa membuat penjenengan tersenyum, apa yang menjadi membuat penjenengan nanti bisa tentunya bisa tertawa terbahak-bahak. Tangan. Kan seperti itu. Boleh nggak membayangkan yang saya pasangan masing-masing bisa membayangkan putranya, cucunya yang bisa membuat tersenyum. Jadi kan misalkan nggak mungkin kan agar beberapa jane ya surah gaduh ning tampil tak senyum, nggak bisa. Jadi senyum itu memang betul-betul natural keluar dari kita. Dan saya ingin mengharapkan saya itu nanti penjenengan tersenyum dengan betul-betul dari hati yang paling dalam. Jadi 30 detik mulai dari sekarang. Sama aja, mau silakan nih. Silakan. Ambil. Bisa pulang gitu? Bisa tersenyum? Senyumnya manis gitu ya, apa senyum pucat gitu ya. Lanjut next video. Jadi tentunya di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi nanti materi yang saya sampaikan teman-teman Bapak Ibu semuanya itu nanti ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, implementasi budaya positif, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Jadi terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru, itu adalah pembelajaran dengan paradigma dirancang berdasarkan prinsip
pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa sih Bu? Ada yang bisa? Apa saja? Ada berapa? Bertakwa. Ada berapa? Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kreatif, mandiri, bekerja sama, bergotong royong, bernalar kritis. Satu tadi satu belum. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi satu lanjut. Kreatif. Oke, jadi dua. Mandiri. Mandiri jadi tiga. Bergotong royong. Empat. Oke. Bernalar kritis. Oke, jadi Berkebinekaan. global. Oh iya global. Oke, jadi ada 6 ya. Jadi ada 6. Artinya di sini kamu sana. Ada 6. Ada 6 Bapak Ibu semua. Dari profil pelajar Pancasila sendiri. Satu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berikan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ada di sekolah kita? Kita sudah menerapkan keenam itu apa belum? Kira-kira. Sudah ya. Karena kita sudah melaksanakan kegiatan sholat. Terus itu berarti masuk yang mana Bu? Yang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dengan gurunya. Lajeng apalagi kira-kira yang mencakup dari keenam dimensi menikah? Mandiri, bernalar kritis, kreatif. Mau siapa? Kira-kira berapa mau bisa menjelaskan? Yang pertama tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia setiap melaksanakan kegiatan dengan berdoa. Terus yang kedua bergotong royong itu melaksanakan piket harian. Bisa. Ya. Lajeng bermandiri itu melaksanakan tugas dari guru-guru, tidak turunan dengan temannya. Terus bernalar kritis yaitu bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Kreatif, anak bisa membuat segi budaya dengan imajinasinya sendiri. Saya kira itu juga. Kalau kegunaan global mungkin ada yang nambahin bisa yuk. Monggo silakan. Ada yang nambahin? Kira-kira? Berenang? Pak Dana? Terus ya? Berkenan global itu kira-kira apa teman-teman semuanya? Berkebinekaan global. Apa kira-kira? Mungkin tadi spontan ya, tapi kalau sudah mungkin agak pemanasan sedikit, boleh sedih. Kira-kira apa? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global tentunya itu nanti dengan perbedaan yang berbeda-beda. Jadi nanti untuk menuju tentunya ada generasi emas yang tentunya akan kita raih. Tidak betul-betul itu nanti bisa mengakomodir terkait dengan apa yang menjadi tren saat ini dalam artian kemajuan teknologi. Jadi anak selalu terkait dengan
apa yang menjadi kemajuan ataupun teknologi saat ini, anak-anak bisa beradaptasi dan bisa mengimplementasikan. Nah, seperti itu. Jadi tentunya di sekolah kita, yaitu nanti alhamdulillah kegiatan P5 juga sudah berjalan. Dan tentunya penerapan keseharian di kegiatan juga alhamdulillah sudah kita terapkan. Next. Jadi, terkait dengan disiplin positif yang kita bahas saat ini, bahwa dalam budaya kita ada disiplin di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Jadi cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kira-kira dari ini ada yang bisa menyimpulkan? Sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Jadi cenderung mungkin kita dengan ketidaknyamanan. Ada yang bisa memberikan contoh? Kira-kira mau bang? Upacara. Ya sendiri. Upacara. Kok tidak nyaman gitu? Maksudnya apa namanya? Kata disiplin dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kita menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Saya ambil contoh seperti ini. Tidak ada yang ini saya. Misalkan saya ambil contoh Bu Rizka dengan Mas Rosid. Jadi, apa namanya? Dia selalu berulang-ulang tidak memakai kaos kaki. Jadi menyuruh Mas, pakai kaos kaki. Kalau tidak timbul dari hatinya yang paling dalam, itu nanti kan ada keterpaksaan, kenyamanan. Aku nek ora pakai kaos kaki, nanti ndak Bu Rizka marah. Ini juga menjadikan ketidaknyamanan pada anak. Jadi mereka patuh karena apa? Takut pada seseorang. Jadi murni belum dalam dirinya dia sudah tahu terkait dengan aturan atau terkait dengan nilai-nilai belum terbentuk pada anak. Nah, dan ini sebagai pendidik kita Bapak Ibu guru tentunya bisa menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang mempunyai motivasi intrinsik. Ada yang tahu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik merupakan motivasi di dalam dirinya. Jadi anak-anak itu sudah muncul timbul kesadaran bahwa dirinya itu nanti aku datang pagi, aku harus memakai. Jadi tidak selalu bapak panjenengan semuanya mengatakan, Mas pakai sepatu, Mas pakai. Jadi kalau anak sudah patuh, saatnya sekolah saya harus memakai seragam, sepatu, kaos kaki, pinggang. Nah itu yang tentunya marilah kita bangun pada semuanya. Jadi kita anak-anak disiplin itu tidak, kepatuhan itu tidak didasarkan dengan ketakutan kepada panjenengan semuanya, tetapi betul-betul dalam dirinya dari motivasi intrinsik itu nanti sudah tumbuh muncul apa yang menjadi motivasi dalam dirinya anak semuanya. Nah ini tugas berat kita bangun di pundak kita pada anak istimewa kita, terlebih lagi di anak-anak spesial berkebutuhan khusus kita. Di sini yang terakhir, disiplin itu merupakan salah satu penerapaan diri yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta untuk memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Lah itu ya, mau gue kira-kira apa? Anaknya ngeyel Pak, terus gimana cara mengatasi? Dibilangin anaknya ngeyel. Ya udah, jika dari cewek terus berarti gimana? Kalau ngeyel maksudnya agak kreatif. Kalau ngeyel jadi kita memang semuanya berproses. Begitu Bapak Ibu semuanya berproses. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi terlebih lagi yang kita
yang kita layani itu anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Sedangkan anak yang normal saja, yang dia tidak punya hambatan, itu nanti dikandani, apalagi anak-anak kita yang spesial, yang mempunyai masa ini super, gitu, super duper gitu, lah seperti. Karena dari didikan orang tua kurang. Lah itu nanti sangat berkaitan dengan saya sampaikan Bu, peran serta dari orang tua itu sangat penting juga. Jadi tidak hanya di pendidikan semua Bapak Ibu guru, tapi peran orang tua juga sangat memegang kendali, berperan betul, sangat berperan sekali. Yeah. Next Bu. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yeah. Sangat berkaitan dengan kita ini. Jadi dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar mau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya itu tadi yang saya sampaikan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, bahwa tadi murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, yang merupakan motivasi karakteristik. Mungkin Bu Retno dengan muridnya, kalau yang dulu kalau masih free mungkin ya gitu. Dia gitu, memandang ini saya. Dia masih keluar lagi, dengan berdiri Papa, tas Pak, oh iya Pak, gitu. Tapi mungkin dengan murid yang lain, ya. Karena mungkin yang Bapak Ibu guru yang saya yang mungkin agak nadanya 2 oktav naik di atasnya sinten kira. Mas, sinten. Yang paling mungkin halus ya tak. Jadi jangan sampai karena aku digaro Bu Titik, aku digaro itu nanti anak-anak. Lah mungkin ini yang saya ini yang perlu kita tanamkan. Jadi anak itu nanti disiplin karena jangan sampai karena juga ada ketakutan aku nek ini ndak dihukum karo Bu Retno. Aku nek kiri. Atau mungkin yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mas, kowe nek besok mau pakai sepatu, pakai kaos kaki, dijajaki Pak Bu Retno es teh kerampul ngene jos misalnya. Oh iya Bu, oke. Setiap hari anak memakai itu sepatu, karena apa? Harus ada imbalan. Aku tak nganggu karena apa? Aku nek nganggu rutin iki aku selalu. Atau yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan di sini karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Ya ini yang penting tentunya. Mari kita terapkan di sebelah sini. Semua berproses. Kira-kira anak-anak ada yang dari nilai yang ketiga ini punya dari teori motif perilaku manusia ini kira-kira ada yang sudah ada yang mana? Apakah yang pertama, kedua atau ketiga? Dari murid dari pelajar semuanya, yang mulai dari SD sampai SMA. Apakah anu kabeh Pak Bimo niki ngene siji kabeh niki misalnya. Yang pertama. Mau berenang. Kalau yang SMA RPK disiplin. Kalau untuk SMA itu kan Mas Jebri itu sudah disiplin dari seragam sampai sudah kadang ya lagi. Kalau itu untuk cabang olahraga tidak misalnya keseharian secara benar, istilahnya secara umum itu sudah bagus, baik itu untuk seragam, untuk jam masuk, sudah mengatur. Kira-kira Bruno bisa, kira-kira kalau Bruno bisa melihat, kira-kira kalau Bu Retno bisa melihat ya, karena Bu Retno memegang Mas Jeffrey ya, tahun ini dan mungkin beberapa tahun yang lalu. Kira-kira Mas Jeffrey kan dengan keterbatasan seperti adik-adik, dia bisa bisa menghargai nilai kebajikan diri sendiri itu karena faktor yang mendasari anaknya. Karena kalau melihat itu nanti kan berbeda dengan yang lain sih.
Kalau Bruno bisa melihat seperti apa? Kalau dulu itu dari kelas 1 itu saya sudah pegang Mas Jepri. Itu memang kalau untuk kedisiplinan dalam berpakaian itu sudah jam masuk itu sebenarnya sudah, tapi kalau sudah istirahat, nah itu kalau dia sudah istirahat itu di awal datang ke sini, kalau sudah istirahat itu dia nggak mau masuk. Akhirnya saya memakai untuk pakai remote dan sanksi kan, seperti itu. Jadi kalau dia mau mengerjakan tugas dengan baik, nanti dia boleh istirahat, dia boleh bersepak bola, maka dulu kan senang sepak bola. Jadi keluar istirahat sepak bola. Itu yang dulu nih, tapi sekarang sudah berubah. Itu kalau untuk yang sekarang itu kelas 3. Untuk yang kelas 1 itu belum mulai ada terapi yang signifikan ya. Kalau untuk yang sudah kelas 3 itu dia sudah mulai terapi dengan signifikan, mungkin ya cocok juga, mungkin akhirnya anaknya bisa tidak hiper lagi. Tapi ya itu mungkin karena dia juga punya, selain ADHD dia juga seperti anak tunagrita kan, ganda jadinya ya. Itu dia mempunyai rasa cenderung malu dengan pertumbuhan fisiknya, seperti suara yang mungkin agak sudah besar, dewasa, dia mulai diam, banyak diam, tidak mau berbicara. Padahal pas kelas 1 itu benar-benar dia itu yang banyak cerita, banyak gerak, dan sekarang banyak diam, baik itu secara tingkah laku maupun bicara. Oke, terima kasih Bruno. Kita beri aplaus Mas Nan, bagus sekali terkait dengan realismenya. Jadi tentunya kalau saya bisa menggarisbawahi bahwasanya peran orang tua, jadi selain guru tentunya orang tua itu juga sangat mendukung atas keberhasilan tercapai dan tentunya sampai di detik ini. Akhirnya muaranya saya akan menjadi orang seperti apa boleh saya melakukannya. Seperti itu Pak. Jadi monggo nanti kita tentunya bisa menggali sejenak apa yang menjadi ini ketika ini kira-kira Bapak Ibu semuanya kira-kira mau menerapkan yang pertama, kedua atau ketiga? Ketiga aja, semuanya ketiga aja. Alhamdulillah, jadi kita main ketiga tentunya kita bisa memberikan atau nilai kita tanamkan tentunya dengan berproses, dan saya mengapresiasi yang sedikit ini kepada Bapak Ibu semuanya sampai detik ini berproses itu tentunya membimbing menuntun anak-anak untuk jadi disiplin, dan tentunya mengawali dari Bapak Ibu semuanya bisa memberikan contoh yang baik pada anak-anak. Nilai-nilai itu nanti diambil dari penjenengan, karena kalau penjenengan tidak mengawali contoh itu nanti juga karena anak-anak kita kritis, harapannya suri teladan panutan itu nanti teman-teman anak-anak itu menjadi kiblatnya penjenengan semua. Penjenengan awal dari diri sendiri, disiplin itu nanti bisa penjenengan berangkat kepada anak-anak. Next. Merdeka itu menurut Kiai mereka tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, tadi sudah saya sampaikan, bahwa kemerdekaan ataupun kebebasan itu nanti yang bisa memerintah kita sendiri. Orang lain tidak bisa memerintah. Oh, kamu harus ini. Ben merdeka kamu seperti ini, ben kamu bebas seperti tidak. Jadi memang sudah timbul sambil di ujung di dahar pun saat mau untuk memerintah diri sendiri. Next. Dihukum oleh penghargaan. Ya tadi sudah saya sampaikan tadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan pada faktor ketergantungan.
pengaruh jangka pendek dan panjangnya. Di sini tentunya ada saling keterkaitan tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau penjenengan membiasakan kepada anak semuanya untuk memberikan tadi, iming-iming tadi, Mas, mbok datang esok pagi tuh Mas. Si wis tampone datang pagi nanti kasih permen lah. Jadi kan anak belum bisa memenuhi dan membujuk penjenengan nanti sama dengan hukum. Jadi belum ada kesadaran timbul dari anak-anak. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahwasanya di sini ada penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsi. Jadi tentunya di sini apa yang penjenengan upayakan tadi kan dari kualitas pembelajaran, kualitas yang ada pada diri anak-anak, dan tentunya kreativitas pada diri itu nanti tidak akan muncul. Dan tentunya mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri untuk mereka berkembang, mereka untuk tentunya punya kesadaran untuk berubah. Nah ini tugas kita bersama Bapak Ibu semuanya terkait dengan penghargaan. Bentuk program kebajikan apresiasi dalam memberikan pengakuannya perlu diingat beberapa. Yang satu ada beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Kira-kira kalau apresiasi yang khusus seperti apa di sini? Ada yang bisa terperhatikan? Apresiasi pada anak tentunya khusus, pribadi, semua murid, konsisten proses. Nanti baik. Ya, sebagai contoh tadi yang saya sampaikan tadi. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Mari saya perhatikan Mas, saya besar sekali pada saat membantu kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat membantu temanmu pada saat tugas kelompok. Terima kasih untuk tanggung jawabmu saat memungut kertas yang sudah. Nah ini terkait dengan pembukaan nilai kebajikan dan situasinya. Coba yang bagian tadi. Oke, nah ini secara khusus pribadi semua murid konsisten dan prosesnya. Kira-kira Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan itu belum kepada anak semuanya? Mas terima kasih kemarin sudah membantu Bu Titi membersihkan ini bla bla bla. Mas terima kasih kemarin sudah menolong Mas Krishna murid baru ya. Dan nanti kemarin seperti ini. Itu belum kita lakukan Bapak Ibu semuanya. Ya, khusus mungkin antara satu dengan Y. Karena anak-anak ini butuh kasih sayang, anak-anak ini butuh perhatian, butuh pengakuan. Ya, tentunya ya, secara khusus pribadi kita sampaikan, ya, tidak ada siswa yang lain tahu. Secara guru juga kita penjenengan juga bisa menyampaikan di forum kelas, ya, bahwa terima kasih anak semuanya. Hari ini anak semuanya sudah bersepat-sepat, sudah melaksanakan tugas ini. Itu fungsinya apresiasi pada anak semuanya. Apakah sudah, apakah belum? Nah tentunya kita bisa mengimplementasikannya di kelas penjenengan masing-masing kepada anak. Coba ya kita bangun untuk program kebajikan apresiasi seperti ini. Mbok menawa kita barangkali itu nanti juga salah satu trik ataupun salah satu upaya yang mungkin bisa kita dalam pendekatan apalagi New Sewu tentunya kita melatih untuk anak-anak berbahasa yang sopan pada orang yang lebih tua. Itu nanti kita malah kita ubah mindset kita. Nah, seperti itu. Bukannya kita harus diajeni harus tidak, tapi kan kita menanamkan nilai kebahagiaan pada anak semuanya. Gitu. Gue juga pelengkir oleh saya. Anu buku terlalu tahu siji di gue itu bisa.
Misalkan, oh nggih Bu niki 3 Bu, 3 Bu. Ini yang satu kagem Bu Probo, yang kedua mungkin kagem Bu Retno misalkan. Itu kan gitu. Tapi itu kan, coba nanti kita, memang gini sewu, Pak Wan, kalau Habib mau, aku tobat merasa cah hiji nih, wah tobat kan, mas, oh tahu misalkan, gitu. Jadi kita lambat laun akan kita proses menjadi barangkali kalau ada perubahan, alhamdulillah upaya kita kan nanti gitu. Siap, terima kasih sudah mau bersamai masuk Tuhan, berkah barokah. Ya sukses, nanti kita selalu ada teman-teman. Jadi, bagi ketularan. Amin. Jadi, bagi ketularan. Siap. Ya sekedar mungkin, itu sih di ruangan saya dulu dah. Jadi, sekarang jadi apa namanya? Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira ada kertas ya. Nanti di kira-kira jangan catat. Mau silahkan. Jawaban penjelasan nanti kira-kira betul atau salah. Ya, bisa. Oke. Tadi sudah saya jelaskan dari awal panjang lebar terkait dengan apa namanya untuk tindakan guru itu masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan mengulanginya lagi. Gitu? Hukuman atau konsekuensi? Anjir. Jawabannya hanya 2, hukuman atau konsekuensi. Nah. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai kaos kaki saat di sekolah. Kan push up. 15 kali. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu 2, 3, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat jam pelajaran. Yang keenam, murid diminta tidak memakai sepatu seharian saat di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat 10 menit pada saat masuk jam pelajaran PJOK. Sangar, lari 10 menit. Yang satu mencatat 100 kali berhemat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai kaos kaki saat di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena sedang saat jam pelajaran. Murid diminta tidak memakai sepatu seharian. Yang terakhir, lari di lapangan terlambat 10 menit pada saat masuk jam pelajaran PJ. Ada yang bersedia menjawab ini? Monggo, silakan. Beriskan. Tadi nomor dulu. Jadi yang pertama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan mengulangi lagi. Menurut saya itu hukuman. Oke. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Dan yang ketiga, murid diminta
push up 15 kali karena tidak memakai kaos kaki saat di sekolah itu hukuman. Dan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu menurut saya konsekuensi. Dan yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat jam pelajaran, menurut saya konsekuensi. Dan yang selanjutnya, murid diminta tidak memakai sepatu seharian saat di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat 10 menit pada saat masuk jam pelajaran PJOK itu hukuman. Nah, itu bisa jadi konsekuensi ya Pak Bimo. Ya, saya gitu. Nanti di dasar itu. Bu Rizkan salah piro, gitu apa betul kabeh apa? Oke. Ampun Cering, gitu. Lah. Apa yang disampaikan Pak Danang, gitu. Itu cuma oke. Ada yang salah betul semua? Bu Rizka salah satu. Salah satu Pak PJOK ini salah mereka. Tadi serasa jane iki. Wah iki Jane. bener tadi enggak apa-apa. Ini saya baru nganter apa namanya? Pak Ketua MKK SSIB di Muntad. Jadi ini buat semuanya terkait dengan pemahaman penjenengan semuanya terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Kalau yang di PJOK kira-kira kenapa kok konsekuensi? Apa benar apa? Keliling lapangan sekolah karena terlambat. Kira-kira apa? Untuk yang lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat menit pada saat Jam masuk pelajaran. jam pelajaran PJOK itu konsekuensi karena memang saat saat itu pelajaran PJOK, seandainya itu bukan pelajaran PJOK itu namanya hukuman. Nah, betul. Habis kasih apa oke. Jadi nanti Bapak semuanya terkait dengan konsekuensi keyakinan kelas dan ini Bapak bisa merangkak. Jadi ada bisa diterima jadi Bapak semuanya. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya bisa. Bu Titi salah berapa? Sama Pak. Salah kan? Tunggal. Gimana? Oh benar Pak. Oh, jadi semuanya ya, terkait hukuman konsekuensi seperti itu. Karena pada saat jadi nanti konsekuensi itu nanti, nah itu nanti di yang terakhir nanti penjelasan apakah di restitusi nanti disampaikan Pak Bimo panjang lebar terkait dengan apa itu restitusi. Next ini. Ini konsep disiplin dengan identitas kakak. Jadi hukuman itu menyakitkan, murid menjadi takut, memaksa, murid menunjukkan kesalahan. Tahu murid menunjukkan kesalahan? Ada yang bisa terperhatikan? Bisa ada yang itu? Kira-kira apa? Berapa ini sih? Melemparkan kesalahan kepada temannya. Dia melakukan, tapi yang ditunjuk temannya karena takut dihukum. Bisa. Ada yang lagi, monggo. Murid menyembunyikan kesalahan. Padahal, monggo, gantian. Kira-kira apa? Murid menyembunyikan kesalahan, gantian. Dengan DPS gagal. Dikira mengakui, tidak mengakui. Salah misalkan salah semua, seperti itu juga salah sebenarnya. Tapi yang disalahkan pasti itu Fauzi kan, pasti Fauzi. Melempar itu kan bukan juga melempar gitu. Kalau menyembunyikan kesalahan kira-kira apa? Ada yang lain? Angkat tangan. Tidak mengakui kesalahan. Kurang tepat tuh. Kan dia merasa salah Pak. Jadi, Gini. Bapak Ibu pernah kepada anak-anak tentunya, Mas, PR-nya sudah dikerjakan semua belum? Ada yang mungkin jawab, sudah Bu.
menyembuhkan kesalahan. Karena apa? Dia takut karena aku bilang belum, nanti Bu Retno akan menghukum saya, Bu Retno akan memarahi saya, Bu Titi akan gitu bisa seperti itu. Jadi disiwet, wih itu Mas, apa jenis misalkan Yusuf itu bisa salah. Mas kamu takon garape ora? Anak jadi takut. Jadi memaksa. Kalau gini Pak, Tersendiri. ini kan dapat PR. Jadi dapat PR. Temennya kan bertiga tuh Pak, temennya bilang, Bu, sesuk nek Ranggara, nanti ya Bu, jabuti suket. Ya, terus yang ngomong gue dulu ya. Nah itu terus ada satu yang nggak membuat PR. Dia nggak mau jabuti suket. Nah itu terus hukumannya gimana? Iya, itu kan itu nanti kan kesepakatan kelas, keyakinan kelas bahwa misalnya kalau nanti kamu datang misalkan 10 menit tidak datang, nanti kamu membersihkan itu nanti. Itu ada lagi Pak. Jadi Murid menyembunyikan kenyataan sebenarnya. nah, kenyataan apa? Pahit, manis apa pahit? Enggak itu enggak mengerjakan, tidak mengerjakan. Itu jadi mau menyembunyikan kesalahan. Jadi dia untuk menutupi dirinya, aku tak kondo wis ya. Misalkan, Mas, kamu dikasih jajan ibu berapa? Sanggup? Munggo 10.000 tok lho, Bu. Padahal di sini ngantongi wis. Gitu, kasih itu. Gitu. Jadi daripada aku jujur, gitu, nanti ya dimarahi Bu Retno atau dimarahi Bu Aini, itu mending aku tak berbohong. Uangnya kan untuk menabung. Karena itu. Dan penghargaan itu nanti tidak efektif. Perusahaan hubungan mematikan ini tadi yang saya sampaikan. Kita terkatakan dengan ini. Nah, hukuman seperti ini, penghargaan seperti ini. Jadi Anda tidak bisa kira-kira Bapak Ibu semua. Tidak timbul atau tumbuh dari hati yang paling dalam. Jadi anak-anak ada keterpaksaan. Aku tidak lupa, Bu Guru. Aku karena seperti ini, gen aku itu penghargaan, gen aku itu imbalan, gen aku dipuji Bapak Ibu Guru itu. Nah, seperti itu. Lah, tadi ada hukuman, ada penghargaan. Sekarang, tadi konsep begini yang gagal Bu. Tadi di next kan bukti yang baik. Tadi konsep disiplin yang gagal sebaliknya. Oke, terus sekarang kemarin gagal yang misalnya yang berhasil. Next. Ya, sekarang ada konsekuensi dan restitusi. Di sini ada penguatan jangka pendek, perlu memantau berkelanjutan stimulus murid menghormati peraturan, mengikhlaskan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan restitusi murid bertanggung jawab perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kalau konsekuensi yang penjelasan buat tadi, itu masih ada rasa rasa ketakutan dan mungkin dia tidak yang dilakukan itu karena atas dasar itu. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Misalkan berjalan betul. Kita sepakat misalkan untuk kelas 7. Tadi begitu sudah ngerti kok, naik orang nggak bayar jauh itu juga. Itu kan konsekuensi. Karena anak nyuruh karena anak tidak tahu, aku naik konsekuensi orang nggak bayar berarti aku jabuti juga. Berarti kan anak ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Wah, nggak bayar. Aku ini nggak siswa aku nggak jawab juga. Itu beri konsekuensi. Tapi kalau sudah direstitusi, anak sudah paham tahu tugasnya, itu atas dasar kesadaran pada dirinya. Oh iya, tugasnya nggak PR, aku nggak PR. Tugasku aku memakai kaos kaki, sepatu hitam, aku memakai. Ikat pinggang, aku memakai. Nah itu yang perlu kita bangun, perlu kita tumbuhkan. Itu nanti yang restitusi seperti itu. Jadi anak tidak atas dasar hukuman, penghargaan ataupun konsekuensi. Kira-kira jangan pilih yang mana? Hukuman, penghargaan, konsekuensi atau restitusi kira-kira Bapak Ibu semua. Restitusi. Dan itu nanti kita perlu pendekatan. Kesadaran, monggo.
yang bilang itu bukan saya, tapi muridnya sendiri gitu loh Pak. Bu, aku kan nek garap PR, jam itu suka ya Bu, lah itu gimana? Berarti kan itu sudah tumbuh kesadaran atau konsentrasi dari timbul dari anak-anak. Nah penjenengan itu nanti yang mulai sekarang dan nanti seterusnya, itu nanti bisa terapkan untuk restitusinya. Mas, Pak, Bapak Ibu tidak ingin menghukum kamu atau menjalankan konsekuensi yang, tapi Bapak Ibu ingin kamu betul-betul sadar kesadaran kamu dirinya atas tanggung jawab kamu harus apa yang menjadi kamu tanggung jawab. Tentunya juga ini kan, wah tidak semudah Pak Bimon, saya mohon maaf, anak-anakku yang kita kan wah ya susah Pak. Kan mesti timbul misalnya kan pemikiran seperti itu. Dan jadi nanti juga kita berproses. Mudah-mudahan nanti kita juga mudah untuk anak-anak untuk menerapkan konsep disiplin dengan tentunya identitas. Next mungkin. Dengan konsep disiplin dengan pengertian restitusi, pendekatan restitusi bahwa adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menikah seperti saya sampaikan, anak-anak betul punya karakter yang kuat dengan disiplin kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak semua. Kira-kira sampai sini bisa dipahami ya? Bisa? Next ini. 9 ciri restitusi, mohon ada 9 bahwa bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Memperbagi hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Jangan sampai kita seperti tadi menghukum, konsekuensi, penghargaan, dan tentunya di sini nanti kita bisa anak-anak belajar dari kemarin aku salah, aku datang terlambat, berarti aku tidak akan mengulanginya lagi. Nah, seperti itu. Jadi bukan paksaan. Jadi ditawarkan, Mas, besok ya Mas ya, kamu jangan sampai terlambat lagi. Kira-kira kalau tidak mau datang terlambat harus seperti apa? Jadi Bapak Ibu punya solusi untuk menjembatani anak-anak untuk memecahkan ide pemikiran gagasan mereka untuk kritis. Nah, karena di sini ada hukuman, konsekuensi restitusi adalah hukuman berfokus menggantikan pada perilaku negatif. Konsekuensi membantu siswa belajar tinggal mereka sendiri, dan restitusi merupakan tanggung jawab secara mulia. Kalau di hukuman, siswa tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Lah ini, merawati. Kira-kira bocah-bocah ini pedih apa bener Bu? Mendorong menyalahkan diri. Beliau belajar dengan selang dibuat oleh guru mencoba mengatur anak dengan kekuatan negatif. Jadi mengatur anak dan kekuatan negatif seperti ini. Kowe nek sesuk tekamu telat, aja takon bu guru kurang apa. Berarti tanah bu guru nek misalkan ngamuk, muni-muni, gitu, semuaku papat untuk kabeh. Bisa. Jadi mengatur anak dengan kekuatan negatif, misalnya seperti itu. Mas, Bu Guru sudah bilang seperti apa? Kamu kalau tidak mengerjakan PR, apa yang tegasih konsekuensi? Seperti itu. Jadi jangan sampai menyalahkan diri anak dengan hukuman. Wah, dihukum. Kalau dihukum kira-kira anak lain tahu nggak kondisi? Tahu enggak teman-teman yang lain? Secara psikis seperti apa kalau seperti itu? Mentalnya seperti apa?
Nyukur syukur. Tambah apa? Psikisnya mental itu nanti lama Bu. Akan dia di memori benaknya itu nanti tentunya akan sembuhnya itu lama. Dan itu nanti akan sampai dewasa sampai tua kan aku tahu. Kira-kira ada yang pernah dihukum pada saat SD, SMP, SMA? Ada. Pernah? Misalkan kuku murget dulu itu ada kan dulu misalkan apa pagi dulu Pak gua ada gitu harus keliling gitu ini panjang itu kan terabuskan dulu kan gitu membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri jadi tentunya melakukan seperti jasa dari guru mendorong kepatuhan anak belajar taat peraturan dibuat oleh guru dan murid mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ini konsekuensi. Tadi kontrol. Jadi ada keyakinan kelas, kecepatan kelas, itu nanti kan bisa dibuat di kelas. Jika kamu terlambat, tapi kan kita lebih ke positif. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, mendorong disiplin positif. Anak belajar memecahkan masalah dibuat oleh murid. Anak paham bahwa dia yang berperan memegang kendali kontrol. Jadi anak sudah paham bahwa semuanya. Oh, aku harus mulai sekarang aku harus disiplin. Aku harus patuh terhadap aturan sekolah. Aku harus taat pada bapak ibu guru. Bapak ibu guru yang sudah membimbing aku, yang sudah memberikan menuntun aku dari kecil, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, mulai dari kelas 9 sampai kelas 12, kelas 10 sampai kelas 12. Jadi tahu, anak itu paham. Dapatnya anak bisa paham, bisa mengerti nanti penjenengan yang tugasnya tentunya memberikan edukasi, memberikan pemahaman terkait dengan. Kadang ada yang melawan juga loh. Gimana? Misalkan kan konsekuensinya misalkan. Oh, konsekuensinya kan misalkan nanti kalau aku nggak mengerjakan PR nanti kan pasti dihukum. Aku nggak mau mengerjakan PR lah, pasti begini ya, gitu mah. Gimana itu solusinya bagaimana? Gimana Pak? Kalau aku nanti nggak mengerjakan PR, kemarin aku juga dihukum, paling kau melayu, kau nari lah. Itu ada beberapa mesti kayak menantang, gue nggak mengerjakan PR, nggak mau, nah gitu. Sing balelo carane. Nah, niku. Sing mangkal. Perlu kita terapkan untuk di pendekatan di apa namanya tadi komunikasi dengan apa yang menjadi latar belakang mereka kamu seperti ini. Jadi kalau misalkan hanya sebatas misalkan, mas kowe jo ini, tapi dengan cara kita berhadapan, ya individual, itu nanti saya rasa. Tapi dengan tidak hanya satu kali itu saja, kita rasa berulang-ulang. Tentunya dengan kondisi mood anak tentunya juga ya, kita harus pandai jeli harus melihat tentunya kapan waktunya anak ini bisa tak ajak bicara, kapan anak ini bisa kita dari hayati. Saya yakin kasih sayang tentunya kebutuhan anak-anak semuanya dan itu nanti ya, bila menjadi itu nanti akan tersampaikan semua, akan keluar semua kalau kita melakukan dengan sedih. Nah ini saya sampaikan nanti di video restitusi nanti ada contohnya. Kenapa? Tetap ada sebab akibat, tetap ada. Dan tentunya itu juga tidak hanya sebatas di sekolah kita, orang tua juga kita berdayakan. Orang tua juga harus kita ajak komunikasi. Kan itu. Jadi tidak hanya nyusul hanya di permasalahannya hanya tidak ada sekolah kita dengan penjenengan dan anak-anak, tapi lebih banyak sekarang setiap untuk rapat kerja kepada orang tua wali murid saya tekankan frekuensi anak-anak itu nanti belajar banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi terhadap perilaku, terhadap nilai-nilai yang tentunya diterapkan keseharian itu nanti banyak di fungsi kontrolnya orang tua ini yang tentunya ada perubahan seperti itu. Nah itu makanya
kalau saya memberikan masukan pada Nang, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan kira-kira jurus jitu apa yang tentunya harus kita terapkan. Beberapa kira-kira ya sih. Dengan yang disampaikan pada tadi, solusinya apa? Ya, kalau anak di sini memang kalau dihukum gitu Pak. Misalnya dihukum untuk membersihkan kamar mandi, dia malah bahagia. Besoknya lagi bisa melakukan lagi. Dia selalu menerima hukuman itu dengan ikhlas dan bahagia. Anak-anak di sini itu seperti itu. Jadi kita memberikan hukuman ya percuma Pak. Percuma. Jadi ya mungkin apa ya? Ya kita berikan pengertian saja dan ya susah kok Pak untuk anak-anak sini itu. Betul itu dari dulu itu kita ya gimana lah jadinya ya juga susah juga untuk menegakkan kedisiplinan kepada anak. Itu menambahi Bu Probo, itu apa yang tadi disampaikan sama Bu Titi itu sebenarnya bagus, cuman Bu besok kalau saya nggak mengerjakan PR, saya Bu Budi suka mencabuti rumput. Nah itu yang mencabuti rumputnya itu bisa diganti dengan apa? Mencuci piring. Ini sampai sini kan ada nilainya mencuci piring. Nah itu yang kita butuhkan di sini Pak Bim, itu hanya apa? Kita itu memotivasi anak, memberi pelajaran di sekolah, bagaimana orang tua wali murid itu bisa mengulangi lagi di rumah. Nah di sini itu belajar di sini apa? Diajari cuci piring, tapi di rumah orang tuanya nggak mengajari cuci piring. Itu solusinya bagaimana? Kalau hukuman ini tadi masih bisa dimengerti, oh bisa dipakai. Mungkin kan mencuci motor atau mencuci piring atau apa kan? Nah seperti itu misalkan. Oke, terima kasih Pak Bu Probo. Ada yang lain? Kira-kira bernama? Pertama ini nambah, tapi ini lebih ke apa ya? Duduk manis di nasihat itu malah mereka itu nggak mau gitu loh, nggak mau menerima pelajaran adab itu tadi, nggak mau. Tapi kalau sambil apa didengarkan itu, jadi anak itu kalau di sini, apalagi di sini kan mendengarkan itu sebenarnya lebih lebih masuk gitu loh. Tapi ya, waktunya kita harus tahu waktu kapan kita mendengarkan, didengarkan anak-anak, didengarkan hal-hal yang seperti itu. Jadi terus beda kan pengalaman kalau Ibnu itu ya seperti tadi, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, bahkan kadang nggak masuk gitu loh. Karena memang ya tadi pada dasarnya memang ke situ tadi, didengarkan dan untuk melatih kefokusan. Kalau Ibnu saya mengajar selama 1 tahun ini lebih ke apa ya, fokus dulu. Karena itu kekurangannya itu lebih ke tidak fokus, maka tidak bisa didengarkan. Kalau fokus dulu baru bisa didengarkan, seperti itu. Kalau kita tidak mengajarkan kefokusan pada anak-anak, maka didengarkan pun tidak akan masuk. Itu juga ada, saya juga pernah mendengar dari konselor seperti psikolog itu mengajar, maksudnya membicarakan itu, anak kenapa kok tidak fokus, tidak mau menaati peraturan, tidak mudah lupa atau apa gitu. Lebih ke fokus dulu baru didengarkan atau diajarkan tentang adab. Jadi pelajaran fokus lebih utama. Terima kasih bernama Bros. Jadi ini Bapak semuanya. Jadi Pak Danang, Bu Titi, Bu Probo, Bu Rizka, bahwa ini tentunya komunikasi dan orang tua itu sangat penting. Kolaborasi dengan orang tua itu yang sangat penting, karena itu frekuensi mereka itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Nah panjenengan misalkan pengeter ini di rumah itu juga tidak ada sinergitas yang juga sama saja. Wong Pak aku buku orang karo aku rapong bebas kok karo aku malah itu Pak Bu.
Kan seperti itu, karena apa? Tidak ada sinkronnya antara sekolah dan di rumah. Pendidikannya yang ada di sekolah di rumah kan berbeda. Orang tua mereka membiarkan, tapi kita di sini tidak memperbolehkan. Jadi anak kan bingung. Sing tanut yang tak yakini sebenarnya siapa orang tuaku, bapak ibu yang ada di sekolah. Nah ini sebagai refleksi kita bersama bagi semuanya, tentunya di sini membuat kita bersama-sama kita bangun kembali dengan orang tua, komunikasi. Ini Bu, penjenengan mungkin di pada mendengar rapot atau mungkin isi detail harus kita panggil, mungkin kita penjara panggil karena mungkin penjara sudah kewalan menghadapi ini, perlu penjara WA Pak Bu, biar nanti orang tua juga paham ngertinya orang apik tok mawon, tidak hanya bagusnya saja. Orang tua itu perlu kita sampaikan betul keadaan real Mas Ibnu, Mas Andika, Mas Rosid dan lain sebagainya nanti seperti ini. Mohon nanti saya dibantu kerjasamanya. Tadi Bruno memberikan macam usulan, didengarkan nilai positif. Tapi saya kan anak-anak sebenarnya sudah bagus, budaya positif sudah bagus. Seperti kalau saya di ruang saya selalu cium tangan. Rosid, yang duduk berdiri di depan kalau kamu jalan. Kalau saya bersalah, berapa ke depan? Teman, enggak apa-apa kamu sana. Pak Guru bangga, kamu enggak apa-apa. Memantau dan lain. Kira-kira apa yang mana di sini? Kira-kira yang siswa tidak pakai atribut lengkap satu pasal benar. Kira-kira yang paling bijaksana. Kira-kira yang paling tentunya kita terapkan ya. Yang jadi tahu kesalahan kira dan apa bagian kesalahan. Jadi anak kita latih untuk punya kesadaran, mempunyai tentunya untuk berbagi dari kesalahan. Terus next ini. Oke. Nah ini hukuman guru membuku siswa untuk hormat benda sama 10 menit misalkan kamar mandi. Konsekuensi guru memberikan konsekuensi untuk menyalip materi tugas. Untuk benar dan restitusinya guru menyatakan keyakinan pada dirinya membantu memecahkan solusi masalah. Jadi perbedaannya hukuman konsekuensi restitusi. Next ini. Penerapan budaya positif yang ada sekolah kita alhamdulillah sudah berjalan. Sudah 5S, berdoa sebelum kegiatan, budaya sopan santun, program khusus bina berdiri tentunya yang sudah kita ajarkan untuk di sekolah kita. Next. Dampak budaya positif yang ada di sekolah kita di SMPI Prayuna Surakarta tentunya karakter siswa bisa berkembang dengan baik. Koneksitas sekolah tercipta, kedisiplinan warga sekolah tersebut tanpa ada paksaan, dan tentunya harmonisasi sekolah dapat terwujud. Jadi itu dampak terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Tugas kita bersama tentunya memberikan nilai-nilai kebaikan positif kepada anak. Kita awali dari diri kita sendiri, Bapak Ibu Guru semuanya, memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik, memberikan tentunya panutan, menjadi sebagai panutan. Kita itu semuanya sebagai panutan mereka. Apa yang penjenengan kerjakan, apa yang penjenengan tentunya lakukan, itu nanti menjadi kiblatnya anak-anak semuanya. Akan dicontoh. Seperti itu. Dan anak-anak semuanya kita itu kritis semua. Jadi dari ujung rambut kita sampai bawah itu nanti akan diperhatikan. Setiap ada perubahan yang sedikit pun pasti akan mereka kan kira-kira gini apa enggak? Wah, misalkan gue ini saya kerudungnya pink, pakai kayu ini. Bu, kerudungmu baru tuh Bu? Karena kita sadar. Wah, sepatunya saya ganti. Tose, salah masih, dia kan harus sendiri. Jadi perhatian lagi terhadap kita semuanya luar biasa. Jadi nanti dampaknya itu nanti kalau kita sudah
Kita bangun budaya positif di sekolah kita, dengan anak-anak nanti. Next. Jadi ini ada sekitar studi tentunya materi yang terakhir. Dan paling tidak salah menaikkan keyakinan dan stabilitas. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru kepada murid akan menghasilkan murid yang mandiri, berkarakter dan bertanggung jawab. Oke. Next. Stabilitas di sini membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Bapak tidak ingin menyalahkan semua manusia pernah melakukan kesalahan. Dan Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi stabilitas. Jadi anak paham akan tahu kesalahan dari mereka. Oke. Next. Tidak akan yang salah bahwa setiap lagi berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Jadi anak mempunyai mempunyai alasan terhadap apa yang mereka lakukan. Next. Berdasarkan teori kontrol bahwasanya kita dapat memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi apa yang menjadi keyakinan kelas atau sekolah kita, tentunya nilai yang dapat disepakati bersama. Bagaimana gambaran kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya tentunya kita yakinkan kepada anak-anak. Tugas kita bersama. Jadi bahwasanya terkait dengan nilai kelas terhadap mungkin disiplin waktu, kebersihan kelas, ya misalnya dijadwal piket. Di semuanya kan, kita yakinkan bahwa mereka bekerja ataupun melakukan itu nanti atas dasar kesadaran pada diri mereka. Tidak ada paksaan. Tidak harus bawa ibu guru semuanya selalu mengingatkan setiap harus tak bisa. Jadi sudah ada kesadaran. Oh jadwal piket aku Senin. Oh jadwal aku. Itu kan akan nilai-nilai itu nanti akan disepakati bersama dan tentunya akan membentuk karakter kepribadian mana untuk saat ini dan seterusnya. Kami ada. Next. Nah, sekarang biar tambah semangat, ya Bu, kita ice breaking dulu. Oke. Ada berapa? 6 ya? Ada 6. Dua-dua, mau berpasangan. Oke, sama Bu ini berpasangan. Oke. Kita di depan mana ya? Sini berenam berpasangan monggo. Bu Rizka dengan Bu Probo. Jadi kita ice breaking simpel aja, sederhana. Biar tidak ngantuk. Padahal Bu Titik pas 6 gitu. Oke. Oke sini. Oh, mungkin semuanya 6. Oke. Dan Pak Bimo kan ganjil, Pak Iwan di sini mama, gitu. Kira-kira Bu ini dengan Verno. Oke. Jadi kita sederhana Bu. Jadi melatih kecepatan tangan dan konsentrasi pikiran. Jadi kita akan ice breaking up dan down. Oke. Jadi Pak Dana contoh dan berdiri tangannya apa gini? Jadi apa gini? Di atas taruh atas J. Oke. Sama Bu ini dengan Verno sama Bu Robo nggih. Oke. Kalau latihan dulu nggih. Kalau up berarti ke atas tangannya Pak Danang. Nggih. Bu Titi enggak? J gini. Pak Danang enggak sing gini. Oh. Enggak gini. Jadi ninggati Bu. Bu Titi ninggati. J. Gini. Up, ini naik. Bu Titi. Oh. Satu. Satu dong. J. Nah kena. Lah kena berarti kan kurang cepat. Hukum. Enggak hukum. J. Up. Oh kena. Nah ini up gini. Up. Titik. Oh. Lah kalau kena gini berarti kan otomatis Tetap di sini. Bu Titik kalah. Oke. Kalau down berarti sama bawah. Down Bu Titik ke bawah, Pak Danang ke narik. Nah berarti
Oke. Konsentrasi. Konsentrasi. 1, 2, 3, siram nggih. Up. Ayo. Nah. Enggak kena. Enggak kena. Oke, ya lagi. Posisinya gini sama. Ini jatah. Dong. Jatah. Ini delay. Oke, lagi. Latihan dulu, oke. Dan kata. Up. Ayo. Oh satu tok nih. Nggih, latihan dulu. Up coba Pak Danang, gitu. Up ini. Nah, berarti kan apa namanya? Si Putri bisa menghindar. Saya kesini. Nggih, kalau down ke bawah. Kalau kena terus ditarik Pak. Gimana? Kalau kena terus ketarik. Ya kena berarti. Makan kesempatan lagi. Sudah nggih, sudah bisa nggih. Oke, tangan kanan kiri boleh bermain. Oke. Sekarang mulai sudah jelas. Up. Ayo. Lagi kembali. Down. Lagi tidak lagi. Oke. Sekarang oke. Lagi sudah nggak boleh kembali lagi. Kembali lagi. Oke, nggak boleh lagi. Down. Ayo. Dan up. Jangan terus semuanya konsentrasi semuanya di sini. Oke, lagi posisi semula. Nah, semua lagi nih. Up. Ya. Lagi kembali lagi. Oke. Down. Ayo. Dan ke bawah. Motor ke Dan ke bawah. balik. Up ke atas dan ke bawah. Sekali lagi deh. Kalah bareng nggak sih? Up. Oke, terima kasih buat semuanya. Oke. Tambahan biar tidak apa namanya, biar relax, ini jam rawan, gitu. Penjelasan. Ji, lanjut. Ji, ini contoh Bapak Ibu guru bisa nanti bisa di play. Pakai HP ini boleh. Di play kok, lanjut deh. Murid terlambat masuk sekolah. Moga bicara Selamat pagi, Mas Aki. Sehat. Semangat. Mau olahraga? Iya, Pak. Jam barat. Ragu tahu kenapa tiba-tiba Pak Aki mau olahraga? Tahu, Pak. Apa kira-kira kalau tahu? Terlambat Terlambat apa? masuk sekolah. Kalau mau tahu dari beberapa guru sering terlambat masuk kelas. Kenapa bisa terlambat? Ya, sepak bola. Dan sepak bola setiap hari. Oh, ini musim liga ya? Iya, Pak. TV sampai jam berapa? Jam 12. Jam 12 malam. Malam berarti sampai olahraga sering datang ke kamu tahu apa yang kamu perbuat ini Tahu. apa Sama. kalau salah berarti kamu melanggar apa Aturan di sekolah. tahu ya sekarang kalau tahu maka itu sudah disiplin dan juga kamu juga tahu setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Mas Pak juga pernah, jadi tidak ada manusia yang semuanya pernah. Jadi pernah melakukan kesalahan manusia. Tapi setidaknya
bagaimana caranya kita bisa mengurangi kesalahan atau meminimalisir kesalahan terkait dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita semuanya. Jadi tentunya setiap berbuat kesalahan berarti harus sama meminta dimaafkan. Kamu jadinya apa? Tidak akan apa? Nah, dengan cara apa berarti? Tidur lebih awal. Jam berapa kira-kira? Jam 9. Sanggup ya. Jadi di sini maksudnya juga tahu. Oh, aku harus masuk pagi, harus datang lebih pagi. Berarti kan bisa memanage waktunya tidur awal juga. Boleh deh pula sampai malam. Tidak ada yang melarang. Tapi kalau sudah waktunya masyarakat harus berangkat pagi, berarti harus apa? Tidur lebih awal. Jadi suatu solusi supaya nanti juga masyarakat tidak mengulangi apa namanya dari awal dan bisa selalu datang tepat ya saja pesan Pak Bimo jadi bisa mengubah pola terkait dengan apa yang kesadaran sakit terutama itu jangan lupa besar jauh tenang cukup ya. Terima kasih bisa kembali apa melaksanakan jam pulang. Terima kasih ya. Coba di lagi sinyalnya. Coba yang video-video tadi. Selamat pagi Mas Faiz. Sehat. Sehat hari ini. Yang keras suaranya lantang. Semangat tuh. Pak Guru sudah pakai semangat. Luar. Gimana? Semangat. Semangatnya Mas Faiz itu semangat luar biasa. Apa Mas nggak bisa? Semangat Pak, bahasa semangat luar biasa. Ini Pak Muhammad, kira-kira tahu apa ya? Kenapa Pak dipanggil Bapak? Tahu nggak kenapa dipanggil? Jam pelajaran apa? Makan di luar. Mereka kamu tahu nggak? Buat makan pada saat jam pelajaran nanti salah kok benar? Salah. Kamu langgar. Kalau Santi tidak salah, dia bisa sudah mengaku. Lapar, lapar dia sudah sarapan. Makan satu kali dia tidak kenyang. Berapa kali? Satu kali masih lapar. Masih lapar. Masalahnya ya kurang buat tidak ada manusia yang sempurna semuanya berbuat salah dan kalau salah sebenarnya meminimalisir aturan atau apa yang masih biar kita tidak terlalu banyak berbuat kesalahan. Paham ya? Sekarang aku pengen tahu kenapa kamu kok sampai keluar kelas ya kelas. Kenapa? Nggak kuat. Apa deh? Sekarang kalau nggak kuat berarti kan Mas Faiz bisa mengontrol. Karena apa? Istirahat itu kan ada sekolah,
jam-jam waktunya Mas berarti lagi berarti apa? Antisipasi apa? Makanya lebih apa? Tapi juga tidak jangan sampai apa? Tidak juga dicoba ya. Ya kita tambah sedikit. Mereka puasa kuat. Kenapa kok enggak puasa kuat? Puasa kuat. Ya puasa. Kalau puasa kan niat. Masalah juga niat termasuk juga ada niat. Kalau sudah ada niat, kita hanya nanti ya. Ini baru nanti istirahat. Kira-kira nanti masalah apa namanya berbuat seperti itu kira salah. Masalah berarti harusnya apa? Minta maaf. Jadi anak sudah tahu kesalahan dan bertanggung jawab untuk meminta. Nanti perkenalkan lagi sering kali membuat kelas pelanggan. Jadi apa tadi? Kira-kira terakhir mana? Biar nanti tidak lapar lagi. Ada backsoundnya. Itu tetap Mas Faiz bisa taat, bisa disiplin lagi, tidak melanggar. Solusinya apa? Tadi kita mau berikan solusi pada solusinya apa? Bisa merubah, puasa yang bisa apa? Pada saat bisa menahan, bisa ya. Nanti biar jabatan sudah bisa menerima pelajaran bisa penuh, tidak ketinggalan pada saat sama. Aku bilang kesanggupan dari silakan. Saya ingin nanti Pak Bupati tidak ingin mendengarkan lagi laporan itu mengulangi itu. Jadi ya akan diulangi ya. Sepakat ya. Mudah-mudahan orang tidak mengulanginya lagi. Jadi Bapak Ibu semuanya, perhatiannya sebentar. Ada 3 tadi segitiga restitusi. Apa tadi? Itu yang pertama? Apa namanya? Tadi apa? Ada 3 atau metode segitiga restitusi. Yang pertama validasi tindakan yang sah. Coba dibuka. Mesti bikin jelas dulu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu 3 ya Mas. Seperti itu. Jadi ini saya sampaikan dulu semuanya. Jadi terima kasih sudah membersamai untuk kegiatan pada siang hari ini. Dan mungkin semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk materi budaya positif yang ada di SMP Prayana Surakarta. Terima kasih. Ini terima kasih sudah memberi kegiatan hari ini. Semoga nanti apa yang kita wujudkan nanti bisa kita aplikasikan kepada anak semuanya. Terima kasih. Saya jumpa siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Bapak Bimo Briharyanto yang telah menyampaikan presentasi secara terperinci. Semoga apa yang dipresentasikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian.
sekalian, sampailah kita sekarang pada penghujung acara. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan bagi hadirin. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.